Ya, halo semuanya. Nama saya Zara Faliza Kustaji. Saya dari kelas 2 Bisnis Digital dengan NPM 1832383. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan login dari halaman admin untuk dikonekin dari Bootstrap itu ke website dan database-nya. Jadi yang pertama di sini kalian itu harus download admin template zip yang sudah disediakan. Jadi saya download dulu. Habis itu saya akan di-download bentukannya seperti ini, berbentuk zip, lalu diekstrak di Windows C, cari di XAMPP, lalu di htdocs ya. Dari htdocs diekstrak di sini admin template. Ini adalah isi dari template tersebut ya. Jika sudah diekstrak, kalian bisa buka di Visual Studio Code, itu open folder saja, lalu dicari tadi yang admin template itu di mana, itu di htdocs juga ya. Ini htdocs itu fungsinya untuk menyambungkan dari laptop itu ke website. Sini langsung dibuka aja open folder dan saya sudah membuka open foldernya ya. Oke, alasan kenapa saya menggunakan Bootstrap untuk halaman awal di admin ini adalah buat memastikan si tampilan halaman loginnya itu dan dashboard admin tetap menjadi responsif dan profesional sesuai sama standar Bootstrap. Ini ada modul dari login PHP MySQL. Yang pertama kita harus membuat folder dulu. Kita buat database baru ya. Di sini bisa dilihat. Kita membuat database baru. Nah, saya sudah membuat. Kita buat database baru dulu yang namanya di sini tugas besar. Dari tugas besar ini saya juga membuat yang namanya tabel admin namanya yang berisikan ID, username, sama password dan namanya. Yang pertama ID, itu jenisnya apa? Integer dengan panjangnya length-nya itu 11 di sini. Terus ekstranya itu auto increment, primary key. Yang kedua, kita punya username, varchar jenisnya, panjangnya 20, terus gak ada auto increment, jadi biasa aja. Yang ketiga, passwordnya, di sini aku tulis 100 karena dia ini menggunakan MD5. MD5 untuk pengisiannya, sorry, nanti ya bisa dilihat. Nah, kenapa panjangnya 100 itu karena aku menggunakan MD5. Kenapa menggunakan MD5? Karena itu merupakan untuk keamanan dasar dari si passwordnya. Lalu ini langkah selanjutnya itu kita harus membuat config PHP. Di sini aku sudah membuat config PHP. Nah, ini dia. Config PHP. Isinya apa? Ini PHP, terus ini ada servernya, localhost, username-nya, $root, passwordnya kosong, sama database-nya yang mana? Aku pakai database namanya tugas underscore besar, jadi kita masukin lagi, konekin ya, tugas underscore besar. Nah, di sini koneksi juga ya. Kita koneksinya tadi kita sambungin dari server, username, sama password, sama database-nya. Terus di sini ada if else juga. Echo, kalau misalnya koneksi gagal, bakalan kelihatan koneksinya gagal. Kalau misalnya else itu, kalau berhasil, koneksinya berhasil. Cuman ini nggak ditampilin, dikasih garis miring 2 kali. Biar nggak ditampilin kalau misalnya koneksinya berhasil. Jadi nggak ada kalimat-kalimat gitu. Misalnya bisa kayak gini ya. Kita ketik localhost. Di sini langsung admin. Tadi kalian simpen namanya apa? Aku admin template. Nah, di sini karena ini kan tadi aku udah bikin ya. Nah, kalau misalnya di sini kita nggak pakai garis miring 2 itu di sini akan ada tulisan koneksi berhasil. Kalau misalnya koneksinya gagal, dia bakalan ada di sini koneksi gagal. Tapi kalau berhasil, dia nggak akan munculin kata-kata. Selanjutnya, kita bakalan ke indeks PHP. Kalau misalnya konfigurasi ini itu fungsinya buat apa? Fungsinya buat menyambungkan koneksi sama dari database sama websitenya, dari website si Bootstrap-nya. Apakah berhasil dikonekin atau enggak? Kalau misalnya enggak berhasil, bakal ada tulisan koneksi gagal.
index.php. Nah, kalau udah bikin konfigurasi, kita buat yang namanya index.php. Nah, si index.php ini itu dipergunakan sebagai halaman utama. Jadi, file ini tuh biasanya digunakan untuk menampilkan halaman utama website atau si aplikasinya. Dia juga bisa jadi pemanggil file lain, terus bisa jadi titik awal si eksekusinya kayak gimana. Jadi yang di awal diakses itu yang namanya di indeks PHP ini guys. Jadi kalau misalnya kita nggak ada index.php, itu si browsernya itu nggak akan tahu file mana yang harus dieksekusi saat penggunaan mengakses alamat websitenya. Jadi ini tuh kayak penting banget karena dia gerbang pertama bagi pengguna buat mengakses website atau aplikasi webnya. Di sini mau ngejelasin mengenai indeks PHP ini yang paling atas ini sangat-sangat penting. Jadi fungsinya apa? Jadi di script ini tuh adalah proses validasi login adminnya. Jadi langkah kerjanya itu kayak gimana? Yang pertama itu ambil data. Jadi si set ini itu fungsinya kan kalau misalnya submit nanti bakalan terjadi apa? Jadi kayak sebab akibat. Ketika tombol submit ditekan, script mengambil username sama password dari form login itu buat jadi enkripsi menjadi MD5. Ini ya, yang kalian lihat di sini ada MD5. Lalu ada cek database, ini cek ke database. Nah, jadi script itu melakukan query ke tabel adminnya buat mencari data dengan username dan password yang cocok. Lalu yang ketiga, di sini ada cek username dan password ke jadi, jika ditemukan hasilnya kurang lebih dari 0, maka session untuk username dan nama admin dibuat lalu diarahkan ke halaman dashboard. Jika tidak cocok, muncul pesan error. Ini ya guys, error. Lalu pengguna diarahkan kembali ke halaman login. Jelasin mengenai dokumen HTML dari sini sampai bawah. Jadi, penjelasan sikap halaman si loginnya ini bisa lihat dari struktur halamannya. Halaman ini adalah halaman login yang menggunakan template modern sama responsif dengan custom bootstrap dan style sheet custom. Jadi di sini itu ada asetnya. Nah, ini ada CSS-nya. Jadi kayak dihubungkan ke CSS itu. Lalu ada header. Header ini head ya. Terdapat pengaturan meta viewport untuk responsivitas judul halaman, save icon, dan link ke file CSS juga. Lalu di bodinya, bisa kalian lihat sendiri, itu body halamannya menggunakan div dengan kelas bootstrap dan custom untuk membuat tampilan login yang terpusat secara vertikal dan horizontal. Di dalam card itu terdapat logo, teks, deskriptif, dan form login. Nah, di form login, bisa kalian lihat sendiri form login. Kayak di sini, form login. Nah, di form login ini, form itu memiliki dua input, yaitu username sama password. Masing-masing itu dengan tabel dan styling bootstrap. Nah, tombol submit yang biru itu, button button primary sini dengan lebar penuh dan ukuran font yang cukup besar. Form ini menggunakan metode post, namun atribut action masih kosong, artinya data akan dikirim ke halaman yang sama. Lalu di bawahnya ada script, membuat jQuery dan Bootstrap JavaScript untuk interaktivitas dan komponen Bootstrap. Jadi intinya apa? Ini adalah halaman login yang modern sama responsif dengan tampilan itu bersih. Bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini dia tampilannya. Ini tuh hasil dari indeks PHP. Kalau misalnya kalian tulis index.php, yang yang kelihatan bakal ini. Nah, kalau misalnya kalian ketik config, maka yang keluar akan blank putih dan nggak ada tulisan koneksi berhasil karena ini merupakan tanda dari koneksinya sudah berhasil. Lalu kalian masuk ke index.php. Ini dia tampilannya udah bersih, modern banget, dan responsif. Jadi kalau misalnya
diubah-ubah, dikecilin, dibesarin, itu bakalan mengikuti sesuai device yang kalian gunakan. Jadi yang tadi itu kan sudah ada indeks, lalu yang selanjutnya kita membuat file new text file, yaitu tulisannya utama.php. Itu di sini. Utama.php ini fungsinya sebagai halaman utama atau titik masuknya sebuah website atau aplikasi web yang dibangun dengan PHP. Jadi filenya ini tuh include dari indeks PHP yang tadi sudah kalian lihat sendiri. Bisa dilihat di sini, yang pertama di sini itu merupakan cek session login. Scriptnya itu memulai session dengan session start, session underscore start. Sini bisa kalian lihat sendiri di sini. Jika session si username-nya itu kosong atau belum login, maka halaman login index.php-nya itu bakalan ditampilin. Tapi kalau misalnya sudah login, maka halaman admin yang akan ditampilkan. Selanjutnya, turun ke bawah sini, ini ada tampilan dari admin. Dari halaman admin, itu menggunakan template Bootstrap. Jadi sidebar ini kayak berisi dashboard sama produk. Bisa kita lihat sendiri di sini. Admin, kita login ya. Kita admin lagi. Kita login. Ini nggak apa-apa ya, karena memang belum diganti aja. Nah, ini dia tampilan awal dari page dashboardnya utamanya kayak gimana. Lalu kita balik lagi ke codingan yang tadi. Di sini ada konten dinamis juga ya, kayak parameter URL page ya, halaman akan memuat file produk .php jika page sama dengan produk atau dashboard PHP-nya itu sebagai default. Lalu ada header dengan profil atau profil dan logout di sini ya. Kita lihat di sini. Header di sini bisa kalian lihat dengan profil dan logout. Header menampilkan foto profil dan nama admin dari session nama. Download sendiri ada di bagian sini. Jadi ini buat nampilin nama adminnya nanti di kanvas. Terus ada tombol logout juga di sini di kanan atas nanti. Lalu ada footer sama scriptnya di bawah itu berisi kredit desain, berbagai file JavaScript yang dilihat untuk fitur sidebar, dashboard, dan interaktivitas si halamannya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Kalau misalnya kalian klik di sini ada admin check. Itu sesuai sama di sini. Nah, isi dari tabelnya. Admin, username, passwordnya kayak gini tuh karena dia dienkripsi ya. Password aslinya itu admin aja. Nah, di sini namanya sesuai gak admin cakep. Kalau sesuai, berarti di sini udah jalan dong loginnya. Terus kalau ini bisa logout juga. Logout. Terus nanti tinggal masuk lagi aja. Di sini aku kayak ada 2 kali gitu loh selama masuk. Nah, ini dia. Ini dashboard utamanya ya. Lanjut. Ini kan utama sudah. Kita lanjut ke dashboard PHP. Nah, di dashboard PHP ini itu kayak page nih. Kalau misalkan utama page, tapi page-nya yang bagian mana dashboard. Nah, si dashboard itu. Jadi untuk selanjutnya itu ada pembuatan dashboard. Dari sini ini juga ada logout PHP ya. Kalau misalkan kalian lihat, kalau misalnya kalian lihat dari selanjutnya ini ada logout PHP. Nah, si logout PHP ini maksudnya kayak buat keluar dari halaman adminnya. Dia isinya cuma eh, session start itu sama session destroy. Lalu headernya itu connect ke locationnya di mana index.php. Jadi biar ya keluar aja. Ini kalau diklik.
logout, nanti keluar. Kayak gitu. Selanjutnya, ada dashboard PHP. Jadi si dashboard PHP ini tuh kayak nanti dipotong, hanya isinya tuh row ini aja. Jadi dia tuh direct ya ini kan di ujungnya ada dashboard ya. Jadi kayak ada level, kayak gitu. Isinya ini hanya untuk pembuatan dashboard sama welcome ini aja. Jadi isinya cuma ini aja. Jadi kayak halaman utamanya aja. Kayak gitu. Selanjutnya di sini ada produk.php. Jadi produk.php ini tuh buat nanti tambah-tambah produk. Di sini bisa tambah produk. Produk contohnya apa, pilih kategori, nama produknya apa, harganya berapa, terus ada gambarnya. Tapi ini masih belum bisa ditambahin karena ini hanya pemanis aja, belum dimasukin ke database. Jadi nggak bisa ditambahin secara otomatis gitu. Masih belum. Tapi ini bisa kalian sendiri lihat ya, ini hanya untuk kayak hiasan aja, ini ada gambarnya, kaos produk, nama produknya apa, fashionnya, kategorinya apa, harganya berapa. Karena ini halaman admin, maka kita bisa tambah edit, delete, produk. Ini tambah, nanti cancel, langsung ke dashboard. Nah ini mungkin kayak tadi referring page-nya itu nggak connect ya, makanya bisa error gitu. Tapi ini kalau saya langsung kayak gini aja dari produk ke dashboard itu bisa. Tapi kalau misalnya tambah produk ke dashboard ada ke produk lagi itu masih belum bisa. Ya. Lalu di sini ada form HTML. Ini tuh form produk ya. Tadi kalau misalnya yang produk itu, kalau yang produk itu bentukannya yang ininya aja. Tapi kalau yang tambah produk itu form produk. Ini itu bawaan dari bootstrap-nya. Ini dia bentukannya. Ini ya bentukannya. Bisa kalian lihat sendiri. Lalu ini juga login itu ini kayak buat karena ini bawaan jadi kita copy masuk di utama PHP. Kita masukin ke utama PHP. Hasilnya ya ini sudah sudah bisa dijalankan dengan baik. Jadi kalau dashboard jadi nanti bisa di sini sesuai sama itu. Ya, begitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.